Mustika Laras merupakan tempat produksi gamelan yang berlokasi di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Memiliki jarak sejauh 500 meter dari Tugu Adipura, Kecamatan Loceret. Mustika Laras sudah ada sejak tahun 1960-an hingga saat ini. Saat ini, Mustika Laras sudah diturunkan ke generasi ketiga, yaitu Pak Didi Adiono. Walaupun sudah lama berdiri, Mustika Laras tetap eksis hingga sekarang. Gamelan-gamelan yang diproduksi Mustika Laras sudah memiliki banyak konsumen, di antaranya sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Nganjuk hingga sampai keluar daerah. Selain itu, Mustika Laras juga sudah pernah mengirimkan produksinya hingga ke mancanegara. Hingga saat ini, Mustika Laras tetap mempertahankan beberapa proses pembuatan menggunakan alat-alat tradisional. Proses ini merupakan proses awal dari pembuatan gamelan, yaitu pembentukan lempengan dengan menempa bahan baku yang digunakan sehingga mencapai bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, lempengan-lempengannya sudah sesuai dengan bentuk yang diinginkan, kemudian disatukan dengan cara dilas. Berikutnya merupakan proses pengecetan. Proses pengecetan sudah menggunakan teknologi modern untuk mempermudah dan mempercepat waktu yang digunakan dalam mengerjakan gamelan. Salah satu proses yang paling penting dan masih menggunakan alat tradisional yaitu adalah menyelaraskan nada dari setiap gamelan. Penyelarasan nada bertujuan untuk mencari nada setiap instrumen menggunakan insting dan naluri. Selain itu, setiap gamelan memiliki teknik yang berbeda dalam proses ini. Harga setiap gamelan tentunya berbeda-beda, disesuaikan dengan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan gamelan. Baik, Bapak bisa diperkenalkan dulu namanya. Nama saya Pak Koko Wijanarko, ngajar di kelas 10 itu seni budaya, SMA 3 ya. Saya dengar-dengar gamelan yang ada di Karawitan SMA Negeri 3 Nganjuk itu ada yang berasal dari gamelan Mustika Laras Loceret ya Pak? Ya, betul. Kenapa memilih gamelan dari Mustika Laras? Apa yang menjadi daya tariknya dari sana Pak? Untuk Mustika Laras itu selain termasuk yang tertua ya, sebenarnya untuk pengrajin gamelan yang tertua dengan kualitas yang sudah tidak diragukan itu memang banyak kelebihannya. Jadi kelebihannya itu terutama di bahan beliau menggunakan bahan-bahan yang bermutu, berkelas, jadi tidak asal membuat, karena ada beberapa yang dari pengrajin-pengrajin beberapa yang pernah saya tahu itu menggunakan barang-barang bekas atau mungkin hanya sekedar trim dan sebagainya. Kalau di Mustika Laras itu memang pemilihan bahan, kemudian pengerjaan finishingnya juga bagus, untuk laras juga bagus, dan yang lebih membuat saya yakin itu adalah jaminan tentang kualitasnya itu sudah tidak perlu diragukan. Jadi kalau ada kerusakan dan sebagainya, beliau dengan timnya sudah langsung bisa menangani semuanya. Itu kira. Begitu. Kemudian dari Bapak, apa harapannya untuk gamelan Mustika Laras ke depannya? Secara pribadi, saya berharap untuk teman-teman dari Mustika Laras atau Pak Didi sebagai pimpinan tetap berkarya dengan kualitas yang terbaik dan tidak pernah takut untuk bersaing dengan pengrajin yang lainnya, karena pembeli atau itu sudah paham dengan kualitas apa yang dibuat di Mustika Laras. Dan yang utama adalah selalu jaga tentang kualitas dan pelayanan kepada masyarakat. Dan sudah Bapak, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Semoga pemirsa dari yang sudah dibicarakan sama Pak Koko bisa menjadi referensi kenapa memilih gamelan dari Mustika Laras. Terima kasih. Untuk satu set gamelan di Mustika Laras dibanderol dengan harga mulai dari 50 hingga 100 juta rupiah. Dengan keberagaman budaya yang ada di Kota Nganjuk, diharapkan generasi muda dapat melestarikan dan mengangkatnya sebagai kearifan lokal.
yang lahir di bumi Bayu Pertiwi.